Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di Dana Geraha, Dana yang bersejarah Gunung Raja ya, dalam rangka melanjutkan kelas filsafat yang sengaja diselenggarakan oleh Madrasah Filsafat Institut Bojobima. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang tema kebenaran. Sebelumnya kita sudah membahas pengantar filsafat, epistemologi secara umum, dan epistemologi Islam. Jadi kita akan melihat apa itu kebenaran dan bagaimana sebenarnya kebenaran yang pernah kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salawat lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah paradigma umat manusia, yang telah berubah peradaban umat manusia dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang beradab. Baiklah, bicara kebenaran, mungkin kita akan mulai dari dialog ya. Saya mau mengkonfirmasi tentang kebenaran ini. Sepengetahuan teman-teman, kebenaran itu seperti apa? Izin bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa di dalam kajian epistemologi bicara kebenaran itu ada dua, ada yang teruji dan ada yang tidak teruji. Ada yang teruji dalam laboratorium dan ada yang teruji secara pengalaman, gitu bang. Dan semisal saya pernah pergi ke Malang dan saya menceritakan sebuah hal yang terjadi di Malang, dan kemudian ada teman saya ya, dan salah satu untuk membuktikan kebenaran itu yang saya katakan di Malang, saya panggil dulu teman saya bagi pembuktiannya. Itu kebenaran teruji secara pengalaman Pak. Kemudian saya bicara laboratorium, dalam halnya berarti berkaitan dengan sebuah kejadian diuji lewat laboratorium, gitu bang. Sekian dari saya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dari kebenaran teruji di lab, teruji di pengalaman. Kita kan selalu sebagai mahasiswa misalnya, selalu kita ini gerakan demo, kita menulis di artikel, pasti kita ranahnya ingin kebenaran. Kamu mau apa? Kuliah untuk apa? Saya ingin mendapat. Nanti kalau pengetahuan sudah ada, untuk apa? Untuk mewujudkan kebenaran ya. Kadang-kadang begitu jawaban mahasiswa. Tapi kebenaran yang seperti apa gitu? Apakah kebenaran itu juga termasuk semacam orang Bima misalnya tohor-tore ya kan, melakukan sesajen itu adalah kebenaran? Apakah yang larangan-larangan seperti di Bima misalnya, tidak boleh membeli garam di malam hari, apakah itu kebenaran? Jadi kebenaran itu bagaimana sih sebenarnya, hakikat kebenaran itu seperti apa? Ada nggak gambaran-gambaran yang ada dalam diri kalian atau dalam pengetahuan kalian, dalam pustaka kalian selama ini? Ya, saya tahu teman-teman ini pasti sudah melalui banyak hal terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Yang mana betul ya kebenaran? Coba. Izin lagi bang. Langsung saja, semisal bang, pemateri mengatakan bahwa dia memahami ada kejadian pembacokan, misal begitu bang. Dan kemudian saya menguji melewat daripada analisa.
benar nggak yang dikatakan oleh pemateri bahwa di Amami ada kejadian pembacokan. Kemudian Adinda akan pergi menganalisa. Setelah di sana, oh benar yang dikatakan oleh pemateri, oh di sana ada pembacokan. Itu adalah satu kebenaran bang, melewat dari menganalisa. Verifikatif, mencoba untuk membuktikan apa yang disampaikan. Nah itu namanya. Kalau saya menyatakan bahwa saya melihat hantu, dapat dipercaya tidak? Menjadi sebuah kebenaran. Ayo, yang ada itu dikeluarin aja dulu. Apa-apa yang kalian tahu tentang kebenaran. Jangan sampai kebenaran yang kita pahami selama ini ya, levelnya beda-beda. Nanti saya akan bahas apa saja level kebenaran itu, bagaimana kebenaran yang begini, yang begitu. Jadi banyak jenisnya sebenarnya kebenaran. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab terkait dengan definisi dari kebenaran. Nanti juga saya akan menjawab pertanyaan dari pemateri bahwa pemateri melihat hantu apakah itu kebenaran atau tidak ya. Jadi definisi kebenaran itu ada dua. Ya, Definisi yang pertama itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. korespondensi. Itu selanjutnya itu kesesuaian antara ide dan realitas. Sama. Jadi korespondensi. Pokoknya apa yang dinyatakan itu ya sesuai dengan realitas yang ada. Contoh saya mengatakan ini adalah HP. Dan realitasnya memang ini adalah HP. Apa yang saya nyatakan dan apa yang ada ini itu sesuai. Itu dikatakan sebagai kebenaran. Pada definisi saya yang pertama tadi. Dan terus yang kedua, definisi berdasarkan kesesuaian antara ide dan realitas. Nah, dalam pikiran saya ini mengatakan bahwa ini adalah gelas kopi. Tahu ada kopi dalam gelas tersebut. Itu dalam pemikiran saya dan dalam realitasnya itu memang ada. Antara yang saya pikirkan, antara ide saya dengan realitas itu sesuai. ya, Nah, makanya dikatakanlah sebagai kebenaran. Nah, merujuk pada pertanyaan pemateri juga tadi, ya pemateri mengatakan saya melihat hantu. Nah, pemateri menyatakan melihat hantu. Sedangkan secara realitas, ya, yang melihat itu hanyalah pemateri. Nah, kami sebagai forum itu tidak melihat hantu. ya. Nah, jadi kebenaran tersebut bisa saja benar bagi pemateri, tapi tidak benar bagi kami. Karena dalam realitasnya kami tidak melihat hantu. Artinya itu subjektif. Ya, subjektif. Nah, kalau kebenaran itu korespondensi, apakah hanya sebatas itu kebenaran? Kalau kebenaran itu hanya kesesuaian ide kita dengan realitas, pernyataan kita dengan kenyataan, apakah sebatas itu kebenaran? Saya menyatakan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu lebih besar dari dirinya. Apakah itu benar? Tidak benar. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena yang kita ketahui secara bersama bahwa Tuhan itu maha besar. Contoh dalam Tuhan kita dalam agama Islam itu Allah. Ya, Kita katakan Allah itu maha besar. Berarti kita percaya tidak ada lagi yang lebih besar dari kalau Arjun dan Fadil dalam pencarian kebenaran, kita ini kan apa-apa yang mau dilakukan pastinya puncaknya adalah kebenaran.
belajar A, belajar B, melakukan A, melakukan B. Untuk apa itu? Saya mau membela kebenaran. Ya, tapi kebenaran yang apa dulu? Nah, apa kebenaran dalam gambaran pikiran adik-adik sekarang ini? Di ekonomi misalnya Adam Smith menyatakan bahwa mengeluarkan modal yang kecil demi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, apakah itu benar? Jikalau kebenaran juga itu adalah korespondensi, kesesuaian antara ide dan kenyataan. Nah, ini namanya teori klasik. Pertama kali diungkapkan oleh Aristoteles, dikembangkan oleh René Descartes bersama Immanuel Kant. Kalau turunan teori epistemologinya, korespondensi ini dari realis. Nah, pertanyaan kemudian, kalaupun kebenaran itu kesesuaian antara ide dan kenyataan, siapa yang menyesuaikan dan apa ukurannya sehingga dia sesuai? Nah, itu menjadi persoalan. Jangan sampai teman-teman hari ini yang suka gerakan demo atau artikel atau melakukan seminar bertopeng di balik kebenaran ternyata hanya untuk 30 juta. Kan bisa jadi seperti itu. Ya kan? Bertopeng di balik bela rakyat ternyata hanya untuk kebutuhan perut. Jadi saya miris mendengar itu. Sebenarnya golongan-golongan seperti itu cukup banyak di kalangan-kalangan aktivis kita, karena memang ketuntasan tentang materinya belum tuntas. Dia bicara aktualisasi diri dan kelompok. Itu sebenarnya sudah ditegaskan lebih dulu dalam The Pyramid of Needs, bukunya Abraham Maslow, bahwa kebutuhan dasar itu tuntaskan dulu, baru kamu bisa mengaktualisasi diri. Kalau belum tuntas di wilayah itu, maka jangan bicara aktualisasi diri, bela kebenaran, bela rakyat, jangan. Karena ujung-ujungnya nihil. Ujung-ujungnya kamu akan mengorbankan perjuanganmu untuk kebutuhan perut, untuk kebutuhan fisiologis, makan, minum, seks. Ujung-ujungnya ke kafe. Jangan bicara itu. Tapi lifestyle, gaya hidup kita sekarang seperti itu. Ya kan? Aktivis kita sekarang, bahkan mungkin yang dekat-dekat dengan kita, senior-senior kita, bahkan cenderung mengajarkan kita hal-hal itu. Nah, hidup adalah pilihan, Bang, ya silakan. Tapi apakah itu kebenaran? Jadi kebenaran itu kita lihat ya, levelnya. Level kebenaran. Jadi tujuan dari membahas ini sebenarnya ini adalah lanjutan pembahasan epistemologi. Karena nanti epistemologi itu akan melihat status kebenaran dari apa yang kita ketahui. Barulah nanti ketika status kebenarannya itu bisa dipastikan dan yakin secara realitas, misalnya Ainul yakin, Ilmal yakin, atau sampai betul-betul hakul yakin, maka dia akan disamakan dengan keyakinan. Itulah pertanyaan epistemologi yang menyatakan bahwa apakah pengetahuan itu sama dengan keyakinan tanpa keraguan. Ketika sesuatu itu diuji kebenaran, statusnya benar dan bisa dipastikan, maka itu akan disama dengan aku yakin. Level kebenaran itu yang pertama adalah kebenaran empirik. Yang kedua kebenaran logik. Ketiga kebenaran metafisik.
Kebenaran empirik artinya kebenaran yang realis, cakupannya indera. Kayak yang dicontohkan tadi, saya menyatakan ada pembacokan diapahami, diverifikasi, ternyata memang ada pembacokan, itu kebenaran empirik yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu rasakan, itu empirik. Nanti turunannya ini dari teori empirisme. Secara empirik dia benar. Jadi kebenarannya itu fakta, realis fakta. Kalau kita merujuk pada relativitas, ya kan? Kalau kalian baca bukunya Albert Einstein, bahwa kebenaran itu adalah relatif. Ya, kadang dia benar di sisi lain, di Arjun, salah di saya. Nah, bahkan teori relativitas juga menolak kebenaran empirik, kebenaran yang fakta. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa warna papan ini? Putih. Putih kan? Ya. Ini fakta kan? Papan ini sebagai warna putih itu benar kan? Dan kita saksikan bersama. Itu kebenaran empirik. Kebenaran yang kalau kita menyatakan ini putih, orang Amerika juga menyatakan putih. Itu kebenaran empirik. Dan semua orang pasti menyatakan bahwa warna papan ini putih. Warna tembok ini putih. Itu namanya kebenaran empirik. Nah, misalnya kita bantah gitu. Ya, kalau dibantahnya Albert Einstein itu begini. Tapi kan itu bisa diperspektif, bisa diperspeksi manusia bahwa putih itu nanti akan berbeda. Maknanya pada sisi manusia masing-masing. Misalnya orang Indonesia memaknakan putih itu suci, ya kan? Nah, itu urusan kedua. Itu nanti menjadi apa dibalik putih, bukan apa fakta daripada putih. Barulah itu menjadi relatif ketika putih dipersepsikan. Putih itu apa? Putih itu suci, putih itu banyak hal lah. Atau merah itu berani, merah itu berhenti, artinya itu banyak hal. Tapi faktanya adalah kita melihat sekarang adalah warna di depan kita adalah warna putih. Itu kebenaran empirik. Saya minum kopi, ini juga kebenaran empirik. Berkaitan kenapa saya minum kopi, sebabnya apa, itu urusan kedua setelah kita membahas kebenaran empirik. Bisa ya? Itu nanti bisa disamakan dengan korespondensi. Selanjutnya kebenaran logik, intinya rasional, logis. Contohnya apa? Contohnya mahasiswa adalah elit intelektual, itu logis. Nah, bagaimana faktanya itu nanti. Tapi secara bahasa, secara konsep kita, dia menjadi logis. Mahasiswa elit intelektual, ya. Secara akal sehat kita memutus bahwa mahasiswa adalah elit intelektual. Tapi kan Bang, ada mahasiswa yang pemabuk, penyebar narkoba. Itu nanti. Itu ketika ingin kita uji rasional ini dengan faktanya. Tetapi sebagai kaidah rasional, kaidah logiknya, dia logis. Dan logis itu menjadi kebenaran. Kebenaran standarnya kebenaran logis. Orang Bima misalnya, kita katakan begini, orang Bima
akan sejahtera hidupnya kalau pengeluarannya lebih sedikit daripada pemasukan. Maksudnya apa yang dia dapatkan dari jerih payah bekerjanya lebih banyak, tapi yang keluar cuma sedikit, pengeluaran beli baju, makan, sandang dan pangan sedikit, maka dia sejahtera. Itu logis. Hubungan katanya kan nanti ada di logika itu, hukum dihukum sama hubungan. Hubungan katanya itu sudah logis. Kelogisan itu menjadi kebenaran. Itu kebenaran logis. Ketiga, kebenaran metafisik. Nah, ini ada faktanya, itu cirinya. Kalau yang ini tadi ada fakta, ya kan, faktanya langsung membuktikan kebenaran. Ini warna putih, ya itu empirik. Dapat kita lihat. Ini logis, itu akal sehat kita yang merancangnya menjadi benar. Kalau ini ada faktanya tapi secara akal sehat dia tidak masuk. Metafisik ini. Ini metafisik ini akalnya kita tidak bisa. Misalnya begini. Di pulau ular itu ada ular yang berbisa dan mematikan. Itu berdasarkan uji lab loh. Secara ilmiah itu ular di pulau ular di Verapai ya kalau nggak salah, itu mematikan. 5 menit setelah disengat ular ini pasti orang itu mati. Secara internasional itu diuji. Tapi kenapa di pulau ular itu ular ini tidak berbisa dan bisa kita pegang, dan tidak sembarangan mematok orang yang memegang. Kenapa? Secara akal sehat dan secara ilmiah kita tidak bisa merasionalkan, sulit. Tapi faktanya ada. Gitu. Atau begini contoh, ada sebagian orang yang tidak makan ikan bengkolo, ya kan? Kita mau merasionalkan bagaimanapun sulit. Kita mau menggunakan akal sehat sulit. Tapi faktanya ada. Kenapa ada orang yang tidak makan ikan yang enak? Ya kan? Tapi faktanya ada. Nah, contoh ketiga misalnya orang yang kesurupan. Kalian mau rasionalkan itu kesurupan sulit. Bagaimana dan apa sebab dan bagaimana dia ini? Palingan kita, sebabnya dia melamun, misal begitu kita baca buku dia melamun. Ya kan? Tapi kalian ingin merasionalkan orang kesurupan, ya kan? Logis menjadi sebuah yang logis, tidak bisa. Baik itu secara ilmiah maupun non ilmiah. Tetapi faktanya ada, orang itu pasti kesurupan. Saya berbicara dengan hantu, orang kerasukan, orang istilah bojona prafu. Ada perempuan kadang-kadang sedang duduk, dia merokok. Enggak hebat doang, rongge prafu mungkin. Faktanya ada, tapi secara logis tidak bisa kita katakan itu. Ini bagaimana? Enggak masuk akal sekali. Tapi kenyataannya ada. Itu namanya kebenaran metafisik. Kebenaran yang secara faktual dia ada dan sulit kita nalar. Nalar apa saja yang kita pakai, tetap dia menjadi sesuatu yang absurd. Absurd itu tidak ada ujungnya. Absurd itu samar dia. Tetapi faktanya ada. Tadi kalau kita menggunakan korespondensi itu tidak masuk juga. Ya kan? Faktanya ada, tapi mau menalar, mau membuat pernyataan bagaimana ini? Secara logis. Itu kebenaran metafisik. Nah, bisa nanti di Tuhan bisa juga kita rekatkan. Yang keempat, kebenaran etik. Kebenaran etik ini kebenaran yang semacam kita menghormati orang tua. Kebenaran yang misalnya di Bima, hanya di Bima saja dia benar. Dia bisa diterima secara sosial, tetapi di Arab tidak. Tetapi di Bandung, di Surabaya tidak. Hanya di Bima. Misalnya di Bima ini kalau berbicara dengan orang tua kita harus tunduk. Atau kita harus cium tangannya orang tua,
Itu cara menghormati orang tua. Kebenarannya secara etik disepakati oleh kelompok sosial. Itu kebenaran etik. Nah, kebenaran etik ini tidak sama pada setiap tempat. Tidak sama. Kalau di Bima, orang kuliah itu, mahasiswa pergi kuliah harus rapi, ya, harus disepakati, harus pakai alma mater misalnya. Tapi di Jepang orang sembarangan, dia tidak mau pakai alma mater, dia pakai bebas terserah. Atau yang paling kentara, yang faktual itu adalah anak SMA-nya. Anak SMA di Jepang itu pakai bebas terserah. Tapi di Indonesia itu etikanya harus pakai seragam hitam putih lah, apalah. Itu namanya kebenaran etik. Yang dimana hanya di tempat itu dia dikatakan benar, tapi di tempat lain dia salah. Kita di Sumbawa misalnya, Sumbawa ada satu tradisi yang kalau orang mandi di sungai, di air yang mengalir, itu tidak boleh jalan di belakangnya. Perempuan misalnya mandi di kali, kita mau lewat, bagi mereka penghinaan lah ketika kita ingin lewat dan kita jalan di belakang mereka. Di Bima justru yang dianggap penghinaan itu, ya kan, ketika kita jalan di depannya, karena kita melihat apa yang ada di mereka. Kalau dia perempuan kan itu penghinaan, kita pasti ada niat-niat buruk kan. Gitu. Tapi di Sumbawa dia harus di belakang, dia harus berjalan di belakang, bukan di depan menjadi penghinaan. Sebab di belakang itu taruhannya nyawa, dia harus tahu siapa yang jalan. Tapi di Bima itu bedanya kebenaran etik. Banyak contoh lah. Di sini mahasiswanya pakai tuve, itu sudah menjadi mungkin kebenaran etik. Di Yogyakarta itu tidak etis. Demonya di sini pakai sound system, demonya di Yogyakarta mungkin hanya pakai audiensi biasanya. Itu kebenaran etis. Nah, ini level kebenaran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebenaran apa yang kita jalani selama ini, maka berbenar gitu. Yang mana gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang dilarang duduk di pintu karena menghalangi rezeki itu kebenaran etik atau kebenaran metafisika? Orang tua kita, jangan beli garam di malam hari, jangan duduk di pintu menghalangi rezeki, begitu. Jangan beli jarum di malam hari, itu kan? Itu etik atau metafisika? Ya. Metafisika. Andi? Metafisika. Kenapa itu? Bahwa itu kan sesuai dari hasil pengalaman atau nenek moyang kita, memang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti ketika kita melakukan itu. Jawabannya, kalau dilarang ya kan, akan salah ketika kita melakukannya, kan gitu. Orang tua kita secara sosial akan tak boleh begitu, itu sudah leluhur kita. Gitu. Itu kebenaran etik. Ya, aina veli sia mengadi anadoa. Kalau dia melihat sebabnya, apa sebabnya? Apa sebab aina veli sia mengadi? Jangan beli garam di malam hari, jangan beli jarum di malam hari. Maka dia menjadi kebenaran metafisis. Tapi mengenai jangan beli garamnya di malam hari itu sudah etik. Karena hanya di Bima. Kalaupun ada se-Indonesia yang di Arab, apalagi mungkin tidak percaya sama sekali. Itu etik. Jadi mana? Izin Pak.
Ya, mengenai kebenaran etik itu Pak, seperti contoh yang barusan, larangan untuk membeli garam di malam hari selesai, itu tidak diperbolehkan Pak. Kalau dalam buku ringkasan logika muslim itu Pak, ya kan, bahwa kalau kalau belum dihukum ya, atau hubungan itu Bang, kata perintah itu kan Bang, ya itu belum dihukum, kalimat perintah maksudnya. Ya, maka jikalau kalimat perintah itu kita tidak bisa menjustifikasikan apakah ini benar atau salah. Bukan kalimatnya. Ya. Kalau di ringkasan logika muslim Hasan Abu Ammar itu dihukum hukuman sama hubungan, ya kan, bahwa tidak boleh menyalahkan kata perintah dan kata pertanyaan. Hubungan bukan. Tidak akan bisa kita salahkan atau kita benarkan kata perintah dan kata pertanyaan. Jadi tidak logis ketika kita menyatakan bahwa pertanyaanmu salah. Tidak ada pertanyaan yang salah atau perintah yang salah. Perintah yang salah ketika perintah itu, misalnya saya, Andi tolong sholat. Perintah ini sebagai perintah, sebagai kalimat, dia tidak salah. Tetapi ketika dihubungkan dengan materi perintahnya dan siapa yang memerintah, maka dia menjadi kesalahan. Misalnya saya yang berkomunikasi dengan Andi tolong sholat dan saya tidak sholat, itu menjadi kesalahan. Berarti sudah tidak terhukumi lagi. Nah, kalau dikata perintah tidak ada hukumnya. Bisa. Nah, yang tadi itu bukan kalimat perintahnya, bukan. Tapi kebiasaan itu masuk kepada kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial yang tadinya itu kita juga mungkin sudah mendengar itu. Apalagi kita orang Bima. Pasti kita menyatakan, oh iya ya pernah begitu. Nah, itu dasar kesepakatan secara sosial itu yang kemudian menjadi kebenaran. Tapi kebenaran itu hanya ada di Bima. Di Arab enggak. Kalau di Bima misalnya sangat tabu, ya kan, akan menjadi salah ketika ada orang yang ciuman di tengah masyarakat atau pantai-pantai. Di Amerika enggak, itu hal yang wajar. Itu tidak salah. Etikanya di sana. Ketika orang perempuan itu merokok, mungkin di Bima akan tabu dan dianggap tidak beretika dan tidak benar hal itu. Tetapi di Jepang misalnya, di Prancis misalnya, orang merokok itu banyak. Itu menjadi kebebasan. Kita diatur. Nah, mengenai jangan duduk di pintu misalnya. Duduk di pintu itu adalah kebenaran etik yang dianggap itu benar pada tataran kita di Bima. Tapi apa sebabnya itu menjadi diskursus metafisik? Itu menghalangi rezeki. Nah, itu kajiannya kajian metafisik. Ada lagi? Jadi levelnya begitu. Jadi pastikan loh, dalam kehidupan sehari-hari kamu bicara kebenaran yang mana? Yang empirika, yang logik, yang metafisik, atau yang etik? Ketika bertemu misalnya Ahmad bicara kebenaran etik, sementara Arjun bicaranya kebenaran empirik, itu tidak akan punya kesimpulan. Ya, debatnya pasti terus-menerus. Maka harus periksa dulu, ini yang dibicarakan apa. Kita perlu melakukan itu supaya tidak terjadi perdebatan yang tidak ada gunanya. Oh, dia ini bicara kebenaran wilayah mana ya? Ketika kita bicara dengan teman kita, berdiskusi dengan teman kita, lihat kebenaran apa yang dia bahas. Sama seperti pengetahuan yang saya contohkan kemarin. Pengetahuan apa yang dia bicarakan, dan pasti kebenarannya akan turunan ke sini.
Jadi dengan cara itulah kamu bisa meluruskan ketika ada perdebatan dua teman, kamu bisa meluruskannya, kamu bisa menengahinya. Selama ini kan kita tahu kebenaran seperti apa. Nah, yang empirika, yang logika, yang metafisik, atau yang etik? Yang etik ya tadi contohnya menghormati orang tua, menghargai orang tua. Ya bagian dari menghargai orang tua kita harus mengikuti apa perintah orang tua. Itu benar. Lebih harus begitu. Di Lanta, orang-orang di Lanta Lambu dulu, kemana-mana dia harus bawa minyak lantanya, minyak yang dari asli dari minyak kelapa itu perintah orang tuanya, itu titah leluhurnya, itu menjadi kebenaran etik hanya untuk di Lanta. Bagi kita ngapain? Orang Lanta kalau tidak pakai minyak itu dia akan sakit, setelah mandi dia akan sakit, orang Lambu. Tapi nggak masuk akal. Sama seperti kalau kita ada orang teman kita yang tidak makan ikan bengkolong, kenapa? Nggak masuk akal sekali. Nggak bisa. Kalau kita menggunakan rasio nggak bisa dia. Tetapi kita gunakan kebenaran metafisik. Kita mau kaji rasionya di pulau ular itu tidak akan bisa. Jadi lihat level kebenarannya baru kamu bicarakan. Kamu ingin kritik Bupati Bima, kritiknya harus yang begini, yang empirik dan logis, karena ranahnya ranah politik, ranah yang dimana semua orang bisa terima. Kayak tadi ini faktanya apa? Ranah putih. Tapi kalau kamu berdiskusi dengan orang, maka lihat level-level kebenaran. Itu yang dimaksud dengan kebenaran. Untuk level kebenaran, ada yang ingin disampaikan nggak? Atau sampai di sini bisa nggak level kebenaran ini? Kalau kemarin biasanya saya di akhir penyampaian baru memberikan kesempatan, karena mungkin akan lebih bagus kita dialog saja dulu. Setelah satu pembahasan kita dialog, yang mana yang dibingungkan. Izin Bang, izin nanya langsung saja, bagaimana kebenaran dalam pandangan Barat, Bang? Kebenaran dalam pandangan Barat. Ya. Bukan saya pikir tadi itu kan pandangan dari Islam. Tidak, itu Barat dulu. Barat juga. Semua. Di Barat istilah kebenaran Islam itu begini. Istilahnya Islam. Istilah kebenaran dalam Islam itu ada hak ini lawannya batil. Ada sidik ini lawannya kazib. Ada sah lawannya gatab. Ini Islam. Istilah Islam itu istilah kebenarannya unik. Kalau Barat itu truth. Istilah kebenaran di Barat truth. Apa-apa tentang kebenaran pastinya truth. Makanya ada di postmodern sekarang kan ada post truth. Kebenaran yang disamarkan. Kalau di Islam istilahnya beda-beda. Yang hak ini itu ranahnya realitas. Yang sidik itu ranahnya person atau seseorang. Kalau sahih itu ranahnya statement. Ranah argumen.
Di Islam kebenaran yang unggul itu adalah kebenaran ini, kebenaran sidik. Saya misalnya melihat hantu, akan dilihat saya yang sebagai penglihat hantu dan apa yang dilihat itu akan dilihat, akan dinilai. Kalau saya orang yang sidik itu dapat dipercaya. Kebenarannya kebenaran person, hanya orang itu. Tetapi ketika orang yang sebagai person, sebagai diri itu tadi, sebagai individu itu orang yang dapat dipercaya, maka itu kebenaran. Itu di Islam. Misalnya gini, hadis A diriwayatkan ke B dari Nabi Muhammad. Nah, ini model person, kebenaran sidik. Itu menjadi kebenaran dan kita gunakan sebagai dalil hari ini. Ya kan? Supaya siapa periwayat hadis itu sahih itu tidak. Maka sahihnya nanti sahih ini jenis hadisnya menjadi statement. Kita gunakan sebagai dalil. Itu di Islam. Kalau di Barat ini saja truth. Dia kebenaran. Ya, apa? Itu aja kebenaran. Kalau di Islam ada hak itu lawannya batil. Hak ini hakikat. Hakikat ini lebih tepatnya realitas ini wilayahnya esensi. HP yang kita pegang ini esensinya apa? Itu hak. Menjadi ketika kita dapati esensi HP itu menjadi hakikat daripada HP. Apa sih unsur-unsur HP itu? Nah, kita pilih. Kita turunkan satu persatu, ada atomnya, ada kacanya, ada ini. Hakikatnya apa? Misalnya kita katakan sepakati bahwa hakikat HP itu adalah alat komunikasi, selesai. Berarti HP esensinya adalah alat komunikasi. Ketika tidak ada ketika dihilangkan alat komunikasi, maka dia tidak disebut HP. Karena esensi itu adalah sesuatu yang ada pada sesuatu. Ketika hilang sesuatu, maka tidak disebut sesuatu. Bisa. Hakikat manusia, hakikat manusia. Nah, maka kita lihat unsur manusia. Ada ruh misalnya, ada jiwa, ada jasad, ada akal. Nah, mana hakikatnya? Itu kita pilih nanti di ontologi. Kita akan bahas nanti di ontologi itu manusia, Tuhan dan alam semesta. Tapi sebagai pengenalan awal bahwa istilah dalam Islam itu berbeda-beda tentang kebenaran. Itu uniknya. Kalau kemarin epistemologi Islam ini ada teman-teman yang hadir kemarin. Itu beda-beda juga epistemologi. Islam itu unik di situ. Jadi relevansinya ini nanti ini kalau sidik ini dia kalau di epistemologinya adalah khabar, otoritatif. Nah, maka dilihat khabar. Siapa periwayat hadis itu? Siapa yang membawakan? Dari siapa? Ke siapa? Misalnya orang yang dari Aisyah mendengar dari Rasulullah atau melihat langsung ke Rasulullah. Aisyah melanjutkan ke Utsman bin Affan atau Abu Bakar. Abu Bakar diteruskan, baru jadilah hadis yang sahih. Dilihat dari situ riwayat-riwayatnya. Maka hadis nanti dikategorikan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ada yang sah, valid kevalidannya, status kevalidannya itu kuat, ada yang status kevalidannya itu sedang, ada yang status kevalidannya itu lemah, itu dhaif. Gitu ya. Nah, itu uniknya di Islam itu istilah kebenarannya ada yang realis, yang dia itu hakikat. Lawannya batin, tidak hakikat. Lawannya batin. Nah, jadi dalam Islam menyatakan bahwa ketika masih ada kebatilan maka sulit mendapatkan hakikatan. 30 juta juga itu kebatilan itu. Gitu. Jadi Islam sendiri karena bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka jenis epistemologi dan jenis kebenarannya, istilah-istilahnya itu berbeda-beda dengan Barat. Katakan saja Islam ini timur. Kita kan lebih kalau diskusi itu pasti filsuf timur begini katanya, filsuf Barat begini ya. Tapi kalau kalian baca sejarah ya dan teliti di sejarah, sesungguhnya
pertemuan mereka itu ada di Cordoba. Tapi itu hal lain. Makanya ada yang tokoh-tokoh filsuf timur juga dilenyapkan nama-namanya. Latar belakangnya itu peristiwa Cordoba, kalian bisa baca itu. Perpustakaan yang dibakar itu. Saya terut, kalau di barat itu istilah kebenarannya terut, kalau di Islam itu ada sidik lawannya batil, hak lawannya batil, sidik lawannya kadzib, sah lawannya gata. Yang dimaksud dengan truth tadi bang, gimana sih? Yang dimaksud dengan truth tadi? Kebenaran artinya. Itu bahasa Inggris. Nah, Jin, Islam kan kebenarannya ada 3 tadi itu. Ya itu istilahnya, istilah Istilah. kebenaran. Ya. Tapi kenapa kita tidak berbicara kebenaran yang mutlak? Itu kan Islam kan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa kita tidak berbicara hal demikian? Nah, itu Nah, pertanyaan. tidak mutlak itu nanti. Kalau dia diambil secara universal, maka perdebatan itu teisme, ateisme sama teologi. Yang percaya agama, yang tidak percaya agama, ya, yang tidak percaya, yang tidak percaya agama dan Tuhan, dan ateisme yang tidak percaya Tuhan. Jadi perdebatan kebenaran inilah yang nantinya melahirkan teisme sama ateisme. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan dan agama. Lahirlah aliran nanti itu dari 2 hal itu, jadinya dogmatisme sama skeptisme, keraguan terhadap Tuhan. Kita kalau mau bicara kebenaran itu dari sisi statusnya mutlak itu ada nanti itu ada kebenaran yang secara mutlak benar, ya, universal benar. Ada yang kebenaran itu yang abadi dan ada yang kebenaran itu yang sementara. Kebenaran etik tadi itu kebenaran yang sementara. Makanya di level kebenaran itu sebenarnya itu sekaligus membagi antara kebenaran mutlak, kebenaran abadi sama kebenaran sementara. Tapi itu dilihat dari sebenarnya ini semua adalah pengkategorian tentang kebenaran. Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak sembarang bicara itu kebenaran. Dikiranya bicara kebenaran, ternyata kita salah kaprah tentang kebenaran. Kalau kita mau ambil misalnya Al-Quran dan hadis kebenaran mutlak, nah, kata mereka yang Kristen ya bukan dong, kebenaran yang mutlak itu Injil. Makanya dalam kesimpulannya kan oleh Al-Ghazali itu yang ada ini hanyalah kebenaran-kebenaran. Kebenaran mutlak hanya bisa didapatkan lewat sidik tadi, lewat kemampuan secara individu. Hanya individu yang bisa mendapati kebenaran mutlak. Ya, individu. Kau mau jelaskan bahwa wala takrabul zina, tidak boleh berzina misalnya, itu orang Kristen tidak akan percaya, mereka tetap melakukan itu. Bahkan mungkin di dalam Islam juga begitu, ya kan? Nanti akan lahir perspektif-perspektif. Orang yang berpacaran misalnya dia menggunakan lita'aruf, sebagai dalil bahwa dia bisa pacaran. Orang yang tidak pacaran dia akan menggunakan wala takrabul zina, tidak boleh pacaran itu menyeru kepada perzinahan. Nanti lahir perspektif-perspektif. Di Injil bilang enggak, silakan lakukan apa saja. Kan di Kristen itu kan menikahnya nanti. Setelah dia punya anak bisa menikah secara gerejanya. Di Hindu apalagi. Kalau kamu ke Bali, orang tanpa ikatan nikah dia bisa melakukan apa saja pada pasangan itu. Mana kebenaran itu kalau begitu? Nah, kalau Al-Quran itu mutlak, mana? Itulah yang
membuat kita ini rancu dalam hal itu. Makanya kesimpulan René Descartes sama Albert Ghali itu begitu. Kebenaran itu ya sulit kamu jelaskan kalau yang mutlak, yang kamu bisa dapati bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Kamu rasakan. Nah, makanya di epistemologi kemarin saya bahas di irfaninya. Ya kan? Di irfaninya sudah ada. Bagaimana cara-cara supaya kita dapat di kebenaran itu. Bisa ya betul? Dia mungkin kurang memutlak pun, enggak itu Injil mati. Rumah dia harus dindawi dulu. Apa disembah? Yesus adalah Tuhan. Baginda ya Yesus adalah nabi. Maka mereka masuk di kebenaran mana kalau di level kebenaran? Nah itu. Maka lihat levelnya. Nah jadi sekaligus sebenarnya ini adalah ilmu perdebatan supaya kita bisa menempatkan diri kita pada kebenaran apa kita mau bicara. Kalau orang lagi bicara kebenaran etik ya sudah kita lawan dengan kebenaran etik. Kita bantah juga dengan kebenaran etik. Jangan memaksa kebenaran etik untuk masuk di metafisika dan jangan memaksa kebenaran metafisika untuk masuk kebenaran logis. Karena nanti tidak akan ada kesimpulan yang sempurna. Kenapa terjadi perdebatan di Facebook, di Twitter? Karena itu. Saya sering bilang apa ya, kalau di status level pengetahuan kemarin itu di jahil itu. Orang terlalu banyak menduga-duga. Kan di Islam itu ya, kan ada yang baru juga. Di Islam itu ada zan namanya. Zan itu adalah pengetahuan kita tentang perkiraan. Kemarin ada di epistemologi Islam. Kalau ingin dengar kembali, tapi belum saya upload di YouTube. Zan ini perkiraan. Di kita, masyarakat kita itu selalu seperti ini, perkiraan. Andi misalnya masuk dalam kos bersama pacarnya, mulai pagi sampai sore, pasti mereka tidak lagi tahajud ini. Atau mereka tidak sholat di dalam. Kita kira-kira menduga dan kita cerita ke orang lain. Nah, pengetahuan inilah yang nantinya menjadi praduga kita, menjadi asumsi liar kita, karena melihat Andi masuk dengan pacar dalam kos sekamar berdua. Kita pasti tidak sholat di dalam karena berduaan dengan cewek. Kalaupun sholat berarti sholatnya itu beda, gitu kan? Kalaupun sholatnya beda, itu pastinya sujud terus saja. Itu jangan. Dan ini menjadi peminat orang Indonesia mungkin di Bima begitu. Kan di televisi misalnya ada layan apa insert, silet. Nah itu zan semua itu praduga tanpa bukti yang otentik. Itu diminati. Ya apalagi masyarakat ibu-ibu kita. Topi siaga ortani, orcaru kanin genong pasti. Kami peliharaan tuyul kan. Ini pengetahuan yang hanya diperkirakan tanpa. Kalau orang melakukan itu menjadi gibah. Membicarakan hal orang lain. Bisa ya? Level kebenaran tadi ada empirik, logik, metafisik, dan etik. Nah jenisnya, kita masuk kepada beberapa teori. Jadi saya pilih sebagai jenis kebenaran. Pertama, kebenaran proposisional. Kedua, kebenaran epistemologik. Kebenaran ontologi. Kebenaran semantik. Ada yang pernah dengar ini jenis-jenis kebenaran? Atau ada yang pernah pelajari?
apa itu kebenaran proposisional, proposisi, tahu proposisi kan? Pernyataan. Pernyataan, kebenaran pernyataan. Jadi wilayah mainnya adalah wilayah pernyataan atau wilayah proposisi. Ini nanti akan melahirkan 8 teori kebenaran. Kebenaran proposisional, kebenaran epistemologi berdasarkan teori pengetahuan. Apa saja? Nah, nanti ada ilmiah sama tidak ilmiah. Kebenaran ontologik ini kebenaran yang berdasarkan keberadaannya. Keberadaan sebuah apa yang dianggap benar itu. Bukan masalah kita mau bahas ontologi ya, tapi secara adanya. Karena nanti di pengetahuan itu kan perdebatannya adalah objek dan subjek. Kalau di ontologi itu kebenaran objek. Papan sebagai papan itu benar sebagai dirinya papan. Semantik itu kebenaran yang tutur kata. Tutur kata dan bahasa. Setan bisa gitu. Anken dede dalam bahasa Bojor ya. Itu kebenaran tutur kata. Kita bisa nilai itu benar atau tidak gitu. Tapi itu namanya kebenaran semantik. Tulisan juga begitu, tufe kato ya kan, benar atau tidak itu. Nah itu kebenaran semantik. Tapi nanti kita akan bahas rincian. Rorong ke orang.